Ya, halo. Ya Pak. Ini kelompok 7, 8, 9 harus hari ini semuanya. Kalau menurut RPS, iya Pak. Ya sudah. Kalau gitu nanti kita bagi waktu. Ya, dipersilahkan. Baik, apakah slide sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Agritourism and Sustainability, What We Can Learn from a Systematic Literature Review. Ada Dinti Pristika Ningrum dan saya sendiri Kasuri Amalia Salsabil Al-Hakim. Perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan terutama pada masa pandemi, sangat mengubah keseimbangan planet, serta menyebabkan perubahan iklim, polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga diperlukan cara baru dalam berbisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global, serta memperluas kegiatan pertanian menggunakan produk pertanian secara inovatif. Agrowisata dianggap menjadi kegiatan bisnis yang paling menjanjikan karena mewakili pertanian dan pariwisata berkelanjutan. Baik, kemudian metode. Dalam jurnal ini, metode dilakukan dengan tinjauan literatur sistematis untuk memberikan ringkasan yang relevan dan lengkap dari literatur yang membahas peran wisata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan. Metode ini tersusun dalam 3 fase, yaitu pencarian dan seleksi makalah, analisis makalah, dan menentukan definisi topik. Kemudian yang pertama yaitu pencarian dan seleksi makalah. Penelitian ini memilih Scopus sebagai basis data ilmiah. Scopus memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian dunia dalam domain referensi untuk dapat menangani pertanyaan lanjutan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan serangkaian kata kunci. Penulis menginisialisasi daftar A sebagai kata kunci pencarian dengan istilah bahasa Inggris yang terkait dengan kegiatan berbasis agriwisata seperti agritourism, agrotourism, farm-based tourism, dan farm tourism. Kemudian penulis juga menginisialisasi daftar E sebagai istilah terkait keberlanjutan, contohnya seperti pembangunan. Akhir dari pencarian ini diperoleh SEPI atau himpunan P dari 192 makalah yang diterbitkan dalam 66 jurnal untuk dianalisis. Kemudian yang kedua yaitu analisis makalah. Himpunan P dianalisis melalui teknik kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi topik yang relevan dalam domain pengetahuan yang diselidiki dan mengelompokkannya dalam tema makro. Secara khusus, penulis menerapkan solusi pengembangan teks berdasarkan teknik latent resource allocation atau LDA. Teknik LDA memanfaatkan teknik estimasi Bayesian untuk menyimpulkan faktor yang mewakili proporsi topik pada setiap dokumen untuk setiap topik. Kemudian, menentukan definisi topik. Untuk menyimpulkan deskripsi yang bermakna dari setiap topik, penulis menerapkan tinjauan dari himpunan P yang representatif dan relevan dari makalah berkualitas tinggi sebagai himpunan Q. Himpunan Q terdiri dari artikel yang cocok dengan kriteria diantaranya yaitu diterbitkan dalam jurnal akademik berperingkat, atau lebih tinggi dari peringkat Asosiasi Akademik Jerman untuk Bisnis. Kemudian memiliki skor proporsi topik 0,25 atau lebih tinggi. Next. Berikut makalah yang termasuk dalam himpunan Q terdapat 34 makalah. Prosedur LDA menentukan 10 topik dan diberi nama serta dibahas menurut 34 makalah tersebut. Next. Kemudian hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis memberikan tinjauan mutakhir berdasarkan deskripsi dan analisis topik yang muncul sebagai keluaran dari prosedur LDA. 10 topik tersebut diantaranya yaitu topik pertama, stimulus untuk kegiatan lokal lainnya, dan meningkatkan ekonomi lokal. Pada topik ini dijelaskan beberapa penulis menganggap agrowisata sebagai sarana potensial untuk mengembangkan ekonomi dan regenerasi daerah pedesaan, terutama untuk wilayah dengan pilihan pengembangan yang terbatas. Agrowisata memiliki titik kontak antara apa yang ditawarkan jaringan pedesaan dan permintaan wisatawan atau pelanggan. Dalam pengertian ini, agrowisata mendukung pembangunan ekonomi dengan berkontribusi pada penciptaan permintaan produk yang diproduksi secara lokal, baik berupa barang dan jasa di wilayah pedesaan. Topik kedua yaitu sumber pendapatan alternatif bagi petani. Agrowisata menawarkan banyak peluang untuk pertanian kecil dan menengah. Peluangnya termasuk peningkatan pendapatan sektor pertanian, generasi arus kas, peluang untuk diversifikasi ekonomi, dan memperluas pemasaran. Next.
Topik ketiga yaitu saluran distribusi produk pertanian atau pengembangan relung pasar pariwisata baru. Di sini, agrowisata merupakan peluang penting khususnya untuk pertanian kecil dan menengah yang biasanya tidak mampu bersaing dengan pertanian besar pada produksi skala besar dan menghadapi daya tawar saluran retail massal. Agrowisata dapat mewakili saluran distribusi alternatif untuk produksi pertanian, menciptakan peluang pemasaran silang untuk produk rumah tangga pertanian. Kemudian yang keempat, yaitu investasi infrastruktur. Agrowisata di sini diverifikasi kegiatan ekonomi meningkatkan nilai properti di suatu wilayah, menciptakan infrastruktur yang siap pakai dan peluang untuk pengembangan ekonomi kegiatan lain di daerah pedesaan. Dorongan langsung dari kegiatan berbasis agrowisata tidak hanya menghasilkan efek berlipat ganda dalam sistem ekonomi lokal secara keseluruhan, tetapi menghasilkan efek positif tidak langsung di seluruh struktur ekonomi lokal dalam hal investasi publik dan daya tarik modal dari luar pedesaan. Topik kelima yaitu pemeliharaan sumber daya alam dan lanskap. Peran kegiatan pertanian dalam berkontribusi pada penciptaan dan modifikasi lanskap pedesaan diakui secara luas. Selama berabad-abad, pertanian telah mengonfigurasi lanskap Eropa saat ini sebagai lingkungan semi alami yang unik. Seringkali diberkahi dengan berbagai macam habitat dan spesies yang mata pencahariannya bergantung pada kelanjutan aktivitas pertanian. Lanskap tentu merupakan elemen yang sangat penting dalam persaingan teritorial dan agrowisata memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik di daerah pedesaan yang ditandai dengan kualitas lanskap yang tinggi. Next. Topik keenam yaitu penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Agrowisata merupakan mata rantai untuk mendesain ulang segi konsumsi sumber energi tak terbarukan. Penggunaan kembali, pemulihan, pengembangan kembali, peningkatan nilai sumber daya harus dipertimbangkan sebagai kerangka acuan keberlanjutan dalam agrowisata. Selain itu, agrowisata merupakan peluang untuk mengurangi limbah makanan dan menggunakan kembali produk yang tidak terjual. Topik ketujuh, budaya lokal dan tradisi. Di sini dijelaskan bahwa agrowisata merupakan elemen fundamental dalam menjaga warisan budaya daerah pedesaan. Sebagian besar setuju bahwa agrowisata merupakan faktor kunci untuk pembangunan lokal. Untuk daerah pinggiran pedesaan di mana warisan lingkungan dan budaya sangat dihargai oleh wisatawan, agrowisata dianggap sebagai bentuk wisata pedesaan yang berada di daerah pedesaan dengan pedesaan sebagai daya tarik dominan. Kemudian topik 8 yaitu memberikan peluang kerja alternatif kepada anggota keluarga. Dijelaskan bahwa agrowisata merupakan peluang besar untuk mempertahankan dan memperbarui pertanian dan asetnya. Penulis menemukan bahwa menjaga sumber daya pertanian dan meningkatkannya untuk penerus adalah karakteristik khas dari mentalitas pembangunan. Apa ada masalah? Permisi Sabil, Ya, apakah ada masalah? tadi sempat terputus. Apakah share screen-nya masih terlihat? Masih, dilanjutkan. Silakan. Kemudian topik 9 yaitu mendidik pengunjung tentang pertanian pedesaan. Menawarkan pertanian. Bentuk pengalaman wisata tersebut sesuai untuk wisatawan yang Hilang lagi? Halo? Sepertinya Nggak ada suaranya ya? seperti
sepertinya teman saya mengalami kendala sinyal. Baik, akan saya cover Ya, untuk lanjutkan. topik 10, yaitu pemberdayaan emansipasi wanita. Agrowisata dapat menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja tambahan, serta menciptakan peluang kerja bagi perempuan di luar rumah tangganya. Hal ini termasuk dalam memberikan solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yang tidak terbatas oleh gender. Agrowisata memberi perempuan kesempatan untuk membentuk citra profesional dengan menunjukkan pengetahuan dan otoritas khusus kepada publik. Untuk bagian selanjutnya ada diskusi. Dari 10 tema tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 3 topik besar, yaitu topik perspektif ekonomi, perspektif lingkungan, dan juga perspektif sosial. Untuk topik perspektif ekonomi adalah efek positif agrowisata tidak langsung dapat dihasilkan untuk seluruh ekonomi lokal dalam hal daya tarik investasi, terutama untuk infrastruktur umum. Hal ini dikarenakan agrowisata merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya tidak dapat langsung terlihat. Diperlukan waktu dalam jangka waktu tertentu agar hasil dapat terlihat. Kegiatan agrowisata dilakukan untuk mendukung diversifikasi usaha, menciptakan sumber pendapatan alternatif untuk pertanian, serta menawarkan banyak peluang, terutama untuk pertanian kecil dan menengah. Selanjutnya, pada topik perspektif lingkungan, agrowisata memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam melestarikan lanskap asli, serta menjaga sumber daya alam untuk melindungi lingkungan pedesaan dan keanekaragaman hayatinya. Dan untuk topik perspektif sosial, agrowisata juga memiliki kemampuan untuk melestarikan tradisi pedesaan serta sarana untuk memberikan peluang kerja alternatif bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah agrowisata dapat mengurangi kemiskinan melalui pariwisata serta menciptakan lapangan kerja, sinergi dengan sektor pertanian dan penyediaan layanan lokal, serta kesetaraan gender dan merangsang pembangunan infrastruktur dasar. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Prof. Lukman. Oh, belum saya nyalakan ya. Ya, jadi saya sedang mempertimbangkan tentang stabilitas jaringan mahasiswa. Sehingga ini nanti saya review akhir. Tetapi kelompok 7 atau kelompok 9 sudah siap atau belum? Presentasi dulu aja. Sudah siap Pak, kelompok 7. Ya, dipersilakan kelompok 7. Insya Allah siap Pak. Ya, kelompok 7 dulu nak. Ayo. Langsung dimulai. Saya izin mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Profesor Lukman Hakim dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok 7 izin mempresentasikan hasil belajar kami terkait jurnal yang berjudul The Study of Development of Urban Farming Agrotourism, Subak Irrigation based in Sanur Tourism Area dan Pasar City, Bali. Yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Naja, dan selanjutnya yaitu Ananda Kausar Nadia Faya. Selanjutnya.
Yang pertama yaitu pendahuluan. Lahan pertanian, khususnya persawahan, memiliki daya tarik tersendiri bagi bentang alam kawasan wisata Sanur. Sawah dan kegiatan pertanian padi ini telah memberikan identitas Sanur sebagai kawasan wisata pedesaan. Kelembagaan tradisional petani yang masih ada merupakan potensi besar untuk mendukung daya dukung keberlanjutan usaha tani di Sanur. Konversi lahan dan rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian akibat dari rendahnya pendapatan menjadi masalah serius bagi konservasi subaklen di kawasan ini. Data menunjukkan dalam 1 dekade terakhir ini, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau lahan lain meningkat sangat pesat menjadi 23,74% atau sebesar 401,5 hektar dari luas areal persawahan di Sanur pada periode 2002 sampai 2011. Mengingat laju konversi lahan ini, 5 tahun ke depan kemungkinan tidak akan ada lagi lahan persawahan di kawasan wisata Sanur apabila tidak ada upaya yang signifikan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh yaitu melalui integrasi antara usaha pariwisata dan kegiatan pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanian dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata atau agrowisata. Sedangkan untuk produk pertanian dapat diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk hotel dan restoran, serta dapat juga merevitalisasi fungsi kelembagaan tradisional petani sebagai pengelola objek wisata. Pengembangan urban farming berbasis organik ini dapat menjadi solusi atas upaya konservasi pertanian di kawasan Sanur. Urban farming yang dimaksud yaitu kegiatan pertanian yang dapat berupa bercocok tanam, beternak, ataupun kehutanan yang terletak di dalam kawasan perkotaan atau pedesaan yang bertujuan untuk menyediakan dan memenuhi konsumsi produk pangan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dan pengembangan agrowisata urban farming ini ternyata sudah dirintis di kawasan wisata Sanur, yaitu oleh masyarakat desa Sanur Kauh yang telah merintis jalur sepeda di sepanjang perbatasan Subak Intaran dan Subak Intaran Timur sebagai akses bagi wisatawan yang tertarik menikmati pemandangan persawahan. Selanjutnya, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mempelajari pengembangan perencanaan agrowisata urban farming di kawasan wisata Sanur. Selanjutnya, untuk bahan dan metodenya, yang pertama yaitu dilakukan studi area, di mana penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Sanur yang meliputi 3 desa, yaitu Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kawu, dan Desa Sanur pada bulan Agustus sampai Desember 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan PRA yang melibatkan masyarakat di wilayah studi di seluruh wilayah penelitian. Tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi potensi dan masalah, analisis kebutuhan, serta penyusunan konsep pengembangan atraksi, sistem sirkulasi, dan pengembangan sarana dan prasarana. Untuk pengumpulan dan analisis datanya terdiri dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD, di mana respondennya yaitu pemangku kepentingan pengembangan agrowisata di kawasan Sanur, yaitu Ketua Kelompok Tani Sawah, perwakilan petani, Yayasan Pengembangan Sanur, Kepala Desa, Karang Taruna, dan pengusaha pariwisata di kawasan Sanur. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. baik, yang pertama yaitu untuk kondisi dan potensi daya tarik wisata. Kawasan wisata Sanur terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Sanur Kaja, Sanur, dan Sanur Kauh yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan luas keseluruhan yaitu 1.057 hektar. Dan juga terdapat 3 subak irigasi yang terdapat di kawasan Sanur yang masih terjaga hingga saat ini, dan menjadi salah satu persawahan yang tersisa di tengah Kota Denpasar, yaitu Subak Intaran Barat, Subak Intaran Timur, dan Subak Sanur. Terdapat pula pola tanam dan sistem jadwal yang diterapkan secara bergantian seperti padi, kemudian CGPRT atau padi kasar, kacang-kacangan, akar, dan umbi pada tahun ganjil, dan CGPRT, kemudian padi pada tahun genap. Hal ini dikarenakan adanya pembagian air dengan Subak Sanur Kauh yang secara bergilir. Pada irigasi subak di sekitar kawasan wisata Sanur juga terdapat beberapa prasarana yang dapat mendukung agrowisata, yang mana memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Dan potensi tersebut yaitu yang pertama untuk melihat pemandangan sawah, berbagai kegiatan pertanian yang dilakukan, hewan di area sawah, dan juga ritual yang dilakukan oleh anggota subak.
Potensi yang kedua yaitu wisatawan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pertanian seperti membajak sawah, menanam padi, menangkap belut, ataupun kegiatan lainnya. Dan juga terdapat potensi lain seperti wisatawan juga dapat memetik dan menikmati buah secara langsung di tempat, dan juga wisatawan juga dapat menelusuri bantaran sungai yang telah dikembangkan memiliki jogging track di atasnya. Selanjutnya, Untuk permasalahan dan kebutuhan pengembangan daya tarik pertanian, di mana berdasarkan hasil FGD yang melibatkan responden, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian para responden, yakni sebagai berikut, di mana yang pertama, keanekaragaman daya tarik pertanian belum dikembangkan dan dikemas dalam paket agrowisata. Yang kedua, belum tersedianya pasar tanaman hortikultura di lokasi. Yang ketiga, yaitu jalur sepeda dan trekking di tengah persawahan Subak Intaran Barat dan Subak Intaran Timur belum tertata dan terkemas sesuai standar. Yang keempat yaitu wawasan petani terkait agribisnis masih sangat rendah. Yang kelima, petani belum mengadopsi teknologi budidaya sistem organik. Dan yang keenam, lembaga Subak belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan paket agrowisata. Perkembangan daya tarik wisata ini di kawasannya dapat diringkas sebagai berikut, di mana yang pertama, pengembangan tanaman hortikultura dan sistem pertanian organik perkotaan berbasis agrowisata yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua yaitu pengembangan pasar tani. Yang ketiga, penataan jalur trekking di tengah sawah. Yang keempat, pengelolaan hasil pertanian menjadi makanan khas seperti brem atau makanan minuman fermentasi tradisional lainnya. Yang kelima yaitu pengembangan kelembagaan pengelolaan agrowisata berbasis Subak. Dan sementara itu berdasarkan analisis masalah yang diperoleh dari inventarisasi ditemukan juga masalah lain, yakni pelestarian lahan Subak melalui pengurangan tingkat konversi lahan. Selanjutnya yaitu konsep pembangunan, di mana berdasarkan kondisi konsep dasar perencanaan dalam penelitian ini adalah kawasan pertanian sebagai daya tarik wisata yang berkualitas. Sebagai daya tarik wisata berbasis alam, kualitas daya tarik wisata pertanian difokuskan pada terciptanya keutuhan ekosistem pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan fisik, keanekaragaman hayati, nilai sosial budaya, dan kesadaran masyarakat dalam gerakan konservasi. Komponen aksesibilitas seperti sistem sirkulasi dan fasilitas penunjang daya tarik wisata lainnya menjadi satu kesatuan dalam perencanaan. Konsep pengembangan daya tarik wisata pertanian dalam perencanaan ini terdiri dari pengembangan pertanian perkotaan berbasis organik, sistem zonasi lahan pertanian, sistem sirkulasi, serta sarana dan prasarana. selanjutnya yaitu konsep zonasi, konsep tata ruang. Yang selanjutnya yaitu konsep zonasi. Konsep tata ruang dikembangkan berdasarkan potensi wilayah pertanian, yang mana berprinsip pada metode pengembangan destinasi pariwisata. Selain itu juga tetap mempertimbangkan kebutuhan ruang pariwisata serta faktor pendukung pariwisata. Zona agrowisata ini dibagi menjadi dua, yaitu zona atraksi agrowisata dan zona pendukung agrowisata. Yang pertama yaitu zona atraksi agrowisata, merupakan kawasan inti yang menjadi pusat kegiatan agrowisata, di mana pada zona ini potensi sumber daya alam yang berupa komoditas pertanian dan kegiatan budaya agraris tradisional Bali akan dimanfaatkan secara intensif. Selain itu akan dikembangkan juga zona atraksi di mana wisatawan dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pertanian. Untuk zona pendukung agrowisata meliputi zona penerima, zona komunitas layanan, koridor penghubung. Selanjutnya, yaitu konsep sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan pergerakan dari satu ruang ke ruang lain. Konsep jalur pariwisata yang dikembangkan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghubungkan ruang-ruang di mana dapat memudahkan pergerakan pengunjung. Konsep sirkulasi di kawasan agrowisata Sanur direncanakan dengan memanfaatkan jalur yang ada porsi lebih untuk pengunjung. Agrowisata lebih menekankan pada keberlanjutan pariwisata tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, namun tidak berarti meniadakan kontak antara wisatawan dengan masyarakat dan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya yaitu konsep kegiatan dan fasilitas, di mana
Kegiatan dipisahkan berdasarkan tingkat partisipasi wisatawan dalam kegiatan pertanian, yaitu kegiatan agrowisata aktif dan pasif. Kegiatan agrowisata aktif membutuhkan partisipasi aktif wisatawan secara langsung dalam kegiatan atau proses pertanian atau menafsirkan kegiatan pertanian dengan bantuan juru bahasa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan penyampaian langsung. Sebaliknya, kegiatan agrowisata pasif lebih menekankan pada kegiatan rekreasional karena nilai pendidikan diperoleh melalui pemahaman dan pengamatan diri yang dilakukan oleh para wisatawan. Untuk selanjutnya yaitu hasil perencanaan zona. Perencanaan kawasan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kondisi, dan analisis masalah pengembangan agrowisata. Juga mempertimbangkan untuk mengarahkan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pengelolaan agrowisata dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, kompleks atau zona atraksi, yang merupakan tujuan wisata dan merupakan kawasan inti yang menjadi pusat kegiatan agrowisata. Zona ini memanfaatkan secara intensif sumber daya alam seperti pertanian dan pertanian agraris tradisional atau subak yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Selain itu, akan dikembangkan juga menjadi ruang atraksi di mana wisatawan dapat berpartisipasi secara langsung untuk melakukan kegiatan pertanian yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Kompleks objek wisata ini terdiri dari 2 titik kawasan pertanian di kawasan wisata Sanur. Salah satunya sebagai pusat atau inti atraksi dengan menghadirkan gerai atau terminal agribisnis dan atraksi pengenalan teknologi urban farming. Sedangkan poin lainnya menyajikan atraksi bersepeda untuk menikmati pemandangan sawah yang dipadukan dengan aktivitas subak seperti pengolahan lahan, tanam padi, tangkat belut, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu zona pendukung atau welcoming zone, di mana sebuah ruang yang disiapkan sebagai area penyambutan yang menandai kawasan agrowisata. Kegiatan yang ada di kawasan ini adalah pengenalan wisata dengan fungsi utama yakni untuk menciptakan citra dan identitas bagi pengunjung. Zona ini dibedakan menjadi dua, yakni zona komunitas layanan dan zona komunitas. Yang pertama yaitu zona komunitas layanan, di mana zona ini berisi kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi para wisatawan. Zona ini memberikan pelayanan kepada wisatawan terkait dengan pemenuhan kebutuhan kenyamanan, kemudahan, dan kelengkapan dalam menikmati aktivitas agrowisata. Ini termasuk layanan yang informasi, fasilitas umum, dan penyediaan layanan seperti persewaan sepeda dan pemandu lokal. Zona komunitas pelayanan berada pada kawasan yang mudah dijangkau oleh wisatawan dan merupakan pusat pelayanan terpadu di dalam kawasan. Untuk selanjutnya yaitu zona komunitas, di mana zona ini merupakan ruang hidup masyarakat dengan segala aktivitas dan polanya. Zona komunitas mewadai kehidupan masyarakat adat dan memisahkannya dari zona atraksi. Zona ini tersusun oleh serangkaian lingkungan dan lingkungan sekitar termasuk pekarangan dan kebun. Terdapat home industri di beberapa rumah penduduk setempat dalam mengolah hasil pertanian. Produk-produknya adalah brem Bali, pembuatan dan pengolahan dodol, dan aneka jajanan khas Bali lainnya. Berikut ini merupakan gambar zonasi agrowisata, di mana penataan zona yang terdiri dari zona atraksi dan zona pendukung atau penyambutan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dijelaskan pada gambar ini. Konsep fasilitas yang dikembangkan adalah konsep fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan agrowisata. Secara umum, fasilitas yang akan dikembangkan terbagi menjadi fasilitas agrowisata aktif, fasilitas agrowisata pasif, dan fasilitas penunjang. untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, daya tarik utama yang akan dikembangkan di agrowisata Sanur yaitu pengenalan teknik pertanian hortikultura, pendidikan teknologi urban farming, serta menikmati pemandangan sawah dan mata pencarian petani yang diselenggarakan di Subak. Pengembangan agrowisata di Sanur ditujukan pada 2 pusat pengembangan yaitu yang pertama yaitu Subak Sanur di Desa Sanur Kaja dengan berbagai atraksi yang dikembangkan berupa pasar tani, sekolah urban farming, dan tata ruang Bayu Circle farming. Yang kedua yaitu di Subak Intaran Barat dan Subak Intaran Timur di Desa Sanur Kauh dan Sanur Kaja dengan atraksi yang dikembangkan yaitu antara lain wisata bersepeda di persawahan, pendidikan budaya agraris, sistem irigasi, dan atraksi tanam. Untuk pengembangan akses dan sirkulasi diarahkan pada penataan jalan Subak sebagai jalur bersepeda dan penataan pemanfaatannya dengan masyarakat Subak. Dan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada revitalisasi dan pemberdayaan kelembagaan adat sehingga program yang dirancang fokus pada peningkatan kapasitas. Selanjutnya
Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Profesor Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 9. Sudah siap? Ada kelompok 9? Pak, sebentar ya Pak. Iya, dipersiapkan. Orangnya ada? Siapa? Siti Sainida. Sama siapa? Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada Profesor Lukman Hakim selaku dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait jurnal yang kami gunakan yang berjudul A Horticultural Therapy Program Focus on Succulent Cultivations for the Vocational Rehabilitation Training of Individual with Intellectual Disabilities. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok 9 yaitu Alfi Suraya, saya sendiri Ainun Anugrah, dan juga Siti Sahidah. Next slide. Berikut adalah konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Next. Next slide. Latar belakang, pekerjaan merupakan bagian terpenting dari kehidupan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Individu dewasa tanpa disabilitas bekerja untuk mendapatkan penghasilan berupa uang, meningkatkan kualitas hidup baik itu kesehatan fisik dan psikologis, dan kemandirian sosial. Adapun bagi individu penyandang disabilitas, pekerjaan berperan penting dalam pengembangan karir mereka dengan memberikan pelatihan profesional, menyediakan lingkungan untuk sosialisasi, dan membantu mereka dalam mendefinisikan peran mereka dalam suatu masyarakat. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan citra diri yang pada akhirnya memungkinkan individu penyandang disabilitas untuk mencapai kepercayaan diri yang lebih tinggi. Pada umumnya, individu penyandang disabilitas memiliki tingkat pekerjaan yang jauh lebih rendah. Di Korea Selatan, sebanyak 36,9% penyandang disabilitas dipekerjakan, di mana 21,8% merupakan penyandang disabilitas intelektual. Rendahnya persentase tersebut disebabkan karena cacat intelektual yang mengganggu kemampuan suatu individu untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan. Di Korea Selatan, hukum yang disebut promosi dan rehabilitasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan dan menawarkan berbagai peluang rehabilitasi kejuruan bagi penyandang cacat. Dalam hal ini, industri primer seperti budidaya tanaman hortikultura di pertanian dan rumah kaca menyediakan pekerjaan yang cocok untuk individu dengan disabilitas intelektual. Hal tersebut dikarenakan tugas-tugas yang diberikan relatif sederhana untuk individu tanpa disabilitas fisik. Salah satu tanaman hortikultura yang paling sering dibudidayakan adalah sukulen. Sukulen merupakan tanaman dengan bagian yang menebal, berdaging, dan membesar yang menahan air untuk beradaptasi pada lingkungan tanah dan iklim kering. Sukulen termasuk jenis tanaman hortikultura hias atau florikultura. Pemilihan sukulen sebagai tanaman budidaya didasarkan karena bentuknya yang menarik, perawatan dan budidaya yang mudah, serta produksinya yang telah meningkat karena perkembangan industri tanaman hias dalam beberapa tahun terakhir. Proses perbanyakan sukulen dapat dilakukan melalui batang atau stek daun yang relatif lebih mudah dan tidak memerlukan teknik perbanyakan yang canggih. Karena budidaya sukulen yang tidak memerlukan keahlian khusus ini, maka pekerjaan tersebut cocok untuk individu penyandang disabilitas intelektual yang tidak memiliki keterbatasan dalam fungsi dan operasi fisik.
Terapi hortikultura atau HT definisikan sebagai pengobatan komplementer dan alternatif yang dilakukan oleh terapis profesional dengan menggunakan kegiatan hortikultura untuk merawat klien berkebutuhan khusus. Satu studi program HT yang dilakukan di ruang kelas di sekolah atau pusat kesejahteraan, di mana siswa penyandang disabilitas membuat kerajinan menggunakan tumbuhan dan bunga, di mana program tersebut menunjukkan hasil yang positif dalam perbaikan fungsi tangan, perilaku emosional, keterampilan, perilaku adaptif, keterampilan sosial, dan ekspresi diri siswa. Next slide. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan program terapi hortikultura atau HT 8 sesi yang terfokus pada budidaya tanaman sukulen di pertanian kerja nyata untuk rehabilitasi kejuruan individu dengan disabilitas intelektual dan memeriksa efeknya. Next slide. Metode. Dalam hal partisipan, direkrut individu dengan disabilitas intelektual yang tertarik pada program pelatihan rehabilitasi kejuruan berdasarkan kegiatan hortikultura. Kriteria rekrutmen adalah individu yang pertama penyandang disabilitas intelektual berusia di atas 20 tahun, lalu yang berniat mendapatkan pekerjaan melalui program rehabilitasi vokasional dan mampu menggunakan kedua tangan dan berjalan secara mandiri. Adapun informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat kecacatan intelektual diperoleh selama sesi orientasi. Dan berikut ini merupakan tabel karakteristik demografi peserta seperti dalam variabel jenis kelamin, laki-laki berjumlah 16, perempuan berjumlah 12, usianya 20 hingga 30 berjumlah 3 orang, dan seterusnya hingga tingkat disabilitas level 1, level 2, level 3, yang mana level 1 itu berarti IQ-nya di bawah 34, level 2 IQ-nya 35 hingga 49, dan level 3 itu berarti IQ-nya 50 hingga 70. Selanjutnya, pengembangan program terapi hortikultura berfokus pada budidaya sukulen. Berikut ini merupakan tabel sesi dalam program terapi hortikultura, yakni terdapat 8 sesi, yang mana 4 sesi pertama itu tingkatan dasar dan 4 sesi terakhir itu tingkatan intensif, yang mana kegiatan hortikultura di sesi 1 membuat tanah campuran, di sesi 2 pemotongan daun, sesi 3 pemotongan batang, sesi 4 transplantasi tanaman, sesi 5 juga transplantasi tanaman, sesi 6 menghilangkan tangkai bunga, sesi 7 pengairan, dan sesi 8 menata tanaman menjadi pot. Selanjutnya, pelaksanaan program terapi hortikultura 8 sesi pelatihan rehabilitasi kejuruan penyandang disabilitas intelektual. Berikut ini merupakan tabel 3, yaitu garis besar sesi program terapi hortikultura, yang mana susunan acaranya terbagi menjadi 3, yakni pembukaan atau pendahuluan, inti acara, dan penutupan, yang mana kegiatannya ini yang pertama mempersiapkan kegiatan, terdiri dari sambutan dan registrasi, pemeriksaan kehadiran, dan memasang name tag dan memakai rumpun. Lalu pendidikan keselamatan terdiri dari kegiatannya menjelaskan aturan keselamatan dan tindakan pencegahan di peternakan, memperkenalkan alat kerja dan fasilitas pertanian yang digunakan di setiap sesi. Lalu pada inti acara memperkenalkan kegiatan hortikultura, yakni demonstrasi kegiatan hortikultura langkah demi langkah untuk peserta, berlatih budidaya sukulen, yakni pelatihan satu-satu untuk individu, istirahat, lalu berlatih budidaya sukulen 2, yang mana itu merupakan kegiatan kelompok kerjasama. Selanjutnya di penutupan, terdapat kegiatan mengumumkan sesi berikutnya, dan terakhir membungkus dan merapikan atau membersihkan tempat kerja, melepas name tag dan rumpun, serta penutupan. Selanjutnya, terdapat penilaian fungsi kejuruan. Yang pertama, fungsi fisik, yakni diukur kekuatan cengkraman, gaya mencubit, dan ketangkasan tangan yang masing-masing dengan digunakan alat dinamometer tangan hidrolik jamar, pengukur jepit hidrolik jamar, dan papan pasak beralur. Lalu kedua, fungsi psikologis, digunakan emotional behavioral checklist atau EBC, yang terdiri dari 35 pertanyaan dan skor yang lebih rendah menunjukkan perilaku emosional yang lebih positif. Lalu ada fungsi sosial dinilai dengan Social Skill Rating System Teacher Form atau STF,
yakni terdapat 30 pertanyaan tanggapan diberi skor pada skala Likert 3 poin, yang mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keterampilan sosial yang lebih tinggi. Koefisien Cronbach dari survei adalah 0,96. Lalu, terdapat survei kepuasan terdiri dari 7 pertanyaan membahas kepuasan keseluruhan peserta dari seluruh rangkaian kegiatan hortikultura dan analisis data dengan uji T berpasangan dengan SPSS dengan nilai Pi 0,05 dianggap signifikan secara statistik dan koefisien Cronbach diperoleh dengan analisis reliabilitas, lalu informasi demografis dan kepuasan dengan program hortikultura terapi dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Ya, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ya, selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu fungsi fisik. Peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan pada fungsi fisiknya, diantaranya kekuatan cengkraman, kekuatan cubit, dan juga ketangkasan tangan. Pada tabel 4 merupakan pengaruh program HT pada fungsi fisik individu dengan disabilitas intelektual. Pada tabel dapat dilihat terdapat beberapa variabel dan juga ada pretest dan juga post-test. Pretest merupakan tes sebelum dilakukan terapi, sedangkan post-test adalah tes setelah dilakukan terapi. Pada variabel-variabel ini dapat dilihat pada post-test memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pretest, di mana hal ini menunjukkan adanya peningkatan fungsi fisik pada peserta. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi psikologis dan juga fungsi sosial. Untuk fungsi psikologis, strategi perilaku emosional meningkat secara signifikan, di mana hal ini dibuktikan dengan penurunan yang signifikan dalam skor EBC rata-rata. Tabel 5 merupakan pengaruh program HT pada fungsi psikologis dan sosial individu dengan disabilitas intelektual. Pada tabel ini dapat dilihat beberapa variabel seperti psychological behavior atau perilaku psikologis, kemudian frustasi impulsif, kemudian kecemasan, sampai pada realisasi. Nilai pretest dan post-test tampak berbeda, di mana nilai post-test menunjukkan nilai yang lebih rendah. Di mana variabel-variabel ini, yang pada tabel ini merupakan variabel perilaku negatif emosional peserta. Jadi, dengan penurunan skor ini menunjukkan adanya peningkatan fungsi psikologis seperti itu. Nah, sedangkan pada fungsi sosial, peserta mengalami peningkatan skor SSRS-TF. Dapat dilihat pada tabel, itu yang paling bawah, social skill score mengalami peningkatan pada post-test apabila dibandingkan dengan pretest. Di mana keterampilan sosial yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap bekerja. Untuk selanjutnya. Secara umum program HT sebagai pelatihan vokasional efektif dalam meningkatkan fungsi tangan, strategi perilaku emosional, dan juga keterampilan sosial. Selanjutnya. Yang pertama yaitu perkembangan fungsi tangan, di mana perkembangan fungsi tangan ini meningkat kemungkinan karena gerakan tangan sederhana yang berulang saat mengolah sukulen, kemudian juga kegiatan meraih menggenggam berulang yang melatih keterampilan motorik halus, di mana pengulangan gerakan ini mempengaruhi neuroplastisitas, mengubah fungsi dan struktur otak dengan lancar. Selain itu, tanaman sukulen yang digunakan memiliki pertumbuhan dan perbanyakan yang cepat sehingga ideal untuk mengkoordinasikan kegiatan hortikultura yang berulang. Sedangkan untuk peningkatan kekuatan menggenggam itu disebabkan oleh tugas seperti mencampur tanah, menggenggam dan mengisi pot, dan juga menyiram dengan selang maupun kaleng penyiram. Sedangkan untuk kekuatan cubit sendiri, kemungkinan karena seringnya menggunakan gerakan memegang tanaman dan juga baki dan juga transplantasi dengan ujung jari. Oleh karena itu, kegiatan hortikultura ini merupakan pelatihan yang relatif cocok bagi penyandang disabilitas intelektual untuk melatih keterampilan tangan dan motorik halus, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penyandang disabilitas intelektual ini memiliki kekurangan pada keterampilan dan juga motoriknya. Selanjutnya yaitu peningkatan strategi perilaku emosional. Kegiatan HT ini dirancang mudah dilakukan oleh peserta sehingga untuk memastikan pengalaman yang sukses memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan motivasi pribadi. Sehingga hal ini dapat mendorong secara positif dan mempengaruhi perilaku emosional para peserta. Selain itu, kegiatan menggunakan tanaman termasuk hortikultura ini
menunjukkan peningkatan gelombang alfa di otak, aliran darah otak yang stabil, dan juga detak jantung yang stabil. Kegiatan hortikultura juga memacu kemantapan sistem syaraf otonom dan penurunan hormon stres atau hormon kortisol. Selain itu, untuk aktivitas hortikultura meningkatkan serotonin, di mana hormon ini berhubungan dengan depresi. Jadi serotonin ini dipercaya dapat memberikan rasa nyaman, rasa senang, sehingga dengan peningkatan hormon serotonin ini dapat menurunkan tingkat depresi dan juga dapat meningkatkan fungsi kognitif. Secara umum, manfaat emosional dan psikologis dari kegiatan hortikultura ini dapat secara positif mempengaruhi perilaku emosional para peserta. Selanjutnya itu perkembangan keterampilan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa individu dengan cacat intelektual sering mengembangkan keterampilan sosial yang buruk dan ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang sehat. Nah, melalui program hati ini, individu dapat mengalami interaksi sosial dan membangun hubungan dengan bekerja sebagai tim secara alami untuk melakukan aktivitas. Program hati ini juga memberikan kesempatan berulang untuk melatih banyak keterampilan sosial seperti sapaan, pengaturan, tugas, dan sebagainya yang mungkin telah meningkatkan keterampilan sosial para peserta. Di mana peningkatan fungsi sosial yang dapat teramati pada penelitian ini dapat memastikan pekerjaan yang stabil dan meningkatkan kemampuan beradaptasi penyandang disabilitas intelektual di masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana efek psikologis dan fungsional positif yang signifikan yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya rehabilitasi kejuruan. Selain peningkatan fungsi psikologis, peningkatan fungsi sosial dapat memastikan pekerjaan yang stabil dan meningkatkan kemampuan beradaptasi penyandang disabilitas intelektual di masyarakat. Faktor-faktor ini dapat dikembangkan dan dipraktikkan secara bersamaan dalam program HT, sehingga program-program ini dapat menawarkan rehabilitasi kejuruan yang berhasil bagi individu dengan disabilitas intelektual. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka yang kami acu. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Prof. Lukman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, tadi ini ada 3 presentasi dari teman-temannya, gitu ya. Dan semuanya mengkaji tentang keterkaitan antara tanaman, kegiatan budidaya, dan turisme. Ya. Nah, basis teorinya kemarin sudah Pak Roman sampaikan, dan kelompok ini hasil belajarnya tadi memperkaya lebih detail sehingga menjadi bahan belajar bagi mahasiswa. Yang jelas sebenarnya Pak Roman tidak mengharap bahwa apa yang disampaikan tadi dihafal. Tetapi Pak Roman sangat berharap bahwa apa yang diceritakan teman-teman yang tadi itu kira-kira bisa memantik pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif, sehingga kira-kira mahasiswa biologi menyadari apa sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan. Itu jauh lebih penting daripada menghafalkan seluruh materi-materi kuliah. Ya, jadi tantangan ke depan kita sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba menyerap informasi. Tantangan kita pertama adalah memahami basis teori dari disiplin biologi, mulai dari biologi dasar, sistematika, ekologi, microbiology, genetics, dan sebagainya, termasuk hortikultur. Pahami konsep-konsepnya dulu, gitu ya. Setelah itu mencoba mengenali sebuah potensi yang ada di luar. Apa kemudian dan selanjutnya dilakukan sebuah perenungan dan ditarik sebuah kesimpulan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, seumur-umur memang kemudian ketika mahasiswa biologi bercerita tentang hortikultur, gitu ya, agroturism, ini hal yang baru. Dan bisa jadi di seluruh Indonesia ini mungkin materi baru,
gitu ya. Tetapi saya yakinkan bahwa tidak apa-apa itu dipelajari saja. Sekali lagi adalah membuka wawasan, gitu ya. Nah, kita melihat ya contoh Pak Lukman sudah menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ada hubungan ilmu-ilmu biologi yang dipelajari. Kemudian ada sebuah case di mana kemudian pada satu sisi kita mencoba mengoptimalkan, memanfaatkan sebuah tren, sebuah industri yang saat ini berkembang, yaitu tourism. Dan ketemulah kemudian pada aspek salah satunya itu agroturism. Ya. Nah, ada ekoturism, ada culinary tourism, ada. Jadi pertemuannya antara pemahaman-pemahaman biologi gitu ya dengan dunia tourism itu banyak sebenarnya, banyak sekali. Dan pertemuan antara biologi dengan tourism itu hanyalah satu di antara sebuah potensi hubungan antara biologi dengan disiplin lainnya. Ya, nah ini menjadi penting ya. Ketika biologi bertemu misalnya, ketika ilmu-ilmu biologi bertemu dengan dunia hukum misalnya ya, maka kemudian teman-teman akan bicara tentang biological forensik misalnya ya, forensik. Nah, pertahanan negara misalnya dengan bioweapon, banyak hal. Makanya itu saya mendorong teman-teman coba dieksplorasi lagi potensi-potensi yang tantangan kita yang ada di luar gitu ya. Nah, oke, kembali lagi ke naskah yang dibahas oleh teman-teman. Jadi kelompok 8 tadi itu mencoba ya untuk memetakan kira-kira orang-orang itu kan sudah banyak yang melakukan kegiatan penelitian agroturism ya. Penelitian itu kemudian dilaporkan dalam jurnal-jurnal. Nah, jurnal itu ada yang berkualitas, ada yang sangat berkualitas. Dan peneliti ini mencoba menyaring dari seluruh informasi di jurnal tentang agroturism itu, ya, menyaring untuk mendapatkan jurnal-jurnal dengan informasi yang baik, informasi yang berkualitas, yang berarti diturunkan dari sebuah kegiatan penelitian yang berkualitas. Karena itu kemudian jurnal-jurnal yang dipilih adalah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya, nah, jadi bisa ya membayangkan ya, peneliti ini tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sih agroturism ini, gitu ya. Karena sekali lagi agroturism itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan, sebuah bisnis, dan sebenarnya dia adalah sebuah bisnis, gitu ya. Sebuah bisnis murni, agroturism itu. Baru kemudian karena dirasa ini harus ditingkatkan performanya, ya, ditingkatkan daya saingnya, produktivitasnya, maka diteliti. Ya. Nah, penelitian itu kemudian demikian banyak sekali. Penelitian itu bisa kita klasifikasikan mulai yang ya kira-kira meneliti begitu ya, sampai kemudian penelitian yang sangat complicated, sangat rumit, sangat canggih gitu. Penelitian yang sederhana, yang acak-acakan, yang samplingnya terbatas ya bisa jadi melaporkan hal-hal yang mungkin umum gitu ya. Tetapi penelitian yang baik, yang multivariabel dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sangat complicated, akan menghasilkan data dan informasi yang baik juga. Nah, ketika penelitian ini kemudian ditulis sebagai jurnal, maka penelitian-penelitian yang baik dengan data-data yang baik dilakukan dengan kegiatan dengan tata cara yang baik, maka akan menjadi jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian asumsinya adalah bahwa informasi yang berguna, informasi yang baik itu adalah jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, kelompok 8 tadi itu kemudian menceritakan bahwa peneliti ini setelah mengambil seluruh jurnal-jurnal yang Scopus, direview itu dibaca, kemudian ya
dimaknai, ditemukan kunci-kunci bahasannya itu apa. Nah, setelah itu kemudian diklaster, isu-isunya itu diklaster. Sehingga kemudian kelompok 8 tadi itu menjelaskan bahwa dari beragam studi tentang agroturism itu ternyata ada beberapa kunci, ya, ada beberapa kunci yang mendeterminasi, yang mengkarakterisasi apa sih agroturism itu, isu-isu apa. Nah, ya, nah dari situ kemudian kita menjadi jelas, ya, orang kemudian menjadi jelas. Oh, yang dimaksud dengan agroturism itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kelompok 8 tadi itu mencoba untuk mendeskripsikan, untuk memetakan apa sih sebenarnya agroturism itu dalam perspektif apa yang sudah diteliti oleh orang-orang. Ya, nah pekerjaan review ini sebenarnya baik, ya, teman-teman ingat bahwa review itu sebenarnya juga penelitian, tetapi penelitinya itu tidak melakukan sebuah percobaan, ya. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa melakukan sebuah pengamatan, pengukuran di lapangan, percobaan gitu ya, nah itu kan nanti ada hasil-hasilnya, ada data-datanya. Data-data itu kalau dianalisis, ya, dilaporkan, ditulis, itu namanya menjadi original paper, ya, laporan original. Kenapa kok original? Karena laporan itu ditulis dari data yang mahasiswa melakukan pengamatan. Nah, ya, jadi nanti kalau teman-teman ini melakukan skripsi, kemudian ada datanya, data itu ditulis sebagai naskah ilmiah di jurnal, itu namanya original paper. Nah, tapi review itu beda. Review itu adalah misalnya ketika Pak Lukman itu menulis, ya. Nah, Pak Lukman itu mempunyai bimbingan sekian anak, semuanya bercerita tentang agroturism, ya, bimbingan. Nah, bimbingan tersebut melakukan penelitian, ada datanya, dan masing-masing membuat laporan. Nah, maka Pak Lukman mencoba untuk mempelajari, ya, data dari 10 anak itu tadi seperti apa sih. Nah, kemudian Pak Lukman membangun argumen-argumen, ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok 8 tadi itu. Nah, Pak Lukman tidak melakukan kegiatan pergi ke lapangan, tetapi hanya melihat, mempelajari naskah-naskah hasil-hasil penelitian itu dan membuat argumen-argumen. Nah, itu namanya review. Ya, namanya review. Itu seperti itu. Karena itu review itu mahasiswa seringkali tidak bisa membuat review. Kalau membuat makalah biasa bisa, ya, tapi mahasiswa akan membuat original paper yang merupakan hasil penelitian. Anyway, kelompok 8 tadi mencoba mendeskripsikan apa sih sebenarnya agrowisata itu menurut berbagai definisi, menurut berbagai kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kelompok 7 itu selanjutnya mencoba memberi sebuah pandangan, membahas sebuah alternatif bagaimana sebenarnya agroturism itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan urban farming, ya. Nah, ini menarik sebenarnya ketika kita dihadapkan pada isu-isu misalnya tentang ketahanan pangan gitu ya, ketahanan gizi. Sekarang ada isu stunting itu misalnya, itu menjadi penting sebenarnya. Kalau kita lihat di sekitar kita di kawasan urban itu kan banyak tanah-tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan, kan? Nah, banyak. Nah, sekarang coba, apakah mahasiswa pernah melirik itu sebagai sebuah potensi bagi upaya ekspresi diri? Ya, itu penting itu sebenarnya. Nah, karena seringkali kemarin itu kan pandemi, ya. Apa yang dilakukan selama pandemi? Apakah hanya lesehan saja di kamar gitu ya, ataukah kemudian mencoba action untuk melakukan kegiatan penanaman, ya.
Nah, penanaman ini penting seperti yang dilakukan disinggung oleh kelompok 9 tadi itu loh. Ya, anak dengan disabilitas saja itu bisa menanam tanaman sebagai bagian terapi ya. Kalau mahasiswa normal, kenapa kalau menanam itu mati semua malahan? Nah, ini kan pertanyaan yang kira-kira menyakitkan ya, disinggung kelompok 9 tadi itu menyinggung teman-teman. Ya. Jadi teman-teman orang-orang disabilitas itu mencoba menanam dengan kesabarannya, dengan ketelatenannya, itu namanya hidup. Nah, tetapi mahasiswa yang non disabilitas mempunyai kemampuan, kenormalan, disuruh menanam sama bularas, mati semua tanamannya. Nah, jadi ini sebuah kritik sebenarnya, sebuah kritik. Nah, jadi agroturism karena ini tadi di Bali, maka seluruh masyarakat di Bali itu sebenarnya baik urban maupun rural, di kota maupun di desa, itu masih lekat dengan tradisi-tradisi. Salah satunya itu adalah subak, ya, adalah subak. Nah, sebagai sebuah tata kelola kegiatan pertanian, kearifan lokal, tata kelola pertanian. Ya. Nah, bagaimana organisasi subak ini kemudian mendorong kegiatan urban farming? Ya, nah, jadi di Bali urban farming ini kemudian tidak saja kemudian diarahkan pada sebuah isu-isu ketahanan pangan, ya, tetapi diarahkan pada bagaimana kemudian urban farming ini juga dikembangkan menjadi potensi agroturism. Nah, ingat kalau di Malang itu dulu ada kampung Glintung, gitu ya. Ada banyak kampung tematik yang mindsetnya dan core kegiatannya itu adalah urban farming. Ya, nah jadi urban farming ini kemudian menjadi menarik ya. Tentunya tidak hanya kemudian masalah tanam menanam, tetapi ada sebuah upaya edukasi sebenarnya yang perlu dibangun dalamnya. Nah, ini contohnya banyak. Nah, yang ke-9 tadi, kelompok 9 itu mereka bercerita tentang terapi garden ya. Nah, ini juga salah satu saya harapkan sebenarnya Pak Lukman sangat berharap bahwa terapi garden ini anak-anak biologi itu bisa menekuninya, lebih bisa menekuni ya. Karena kebutuhan disabilitas ini kan banyak ya. Dan sekarang prospek untuk terapi itu juga sangat diperlukan. Ya. Nah, apakah tidak terfikir oleh mahasiswa sekalian untuk membuka sebuah kegiatan terapi misalnya, ya. Menyediakan suatu tempat, menata tanamannya, gitu ya, membuka sebuah kegiatan program untuk terapi dan kemudian menawarkannya ya pada pusat-pusat rehabilitasi. Pasti jawabannya mahasiswa itu terlalu sulit, Pak. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita bongkar ya, teman-teman sekalian. Jadi saya berharap bahwa mahasiswa itu tidak saja menjadi pasif ya, duduk diem dan mulut siap terbuka untuk disuapi. Ya, jadi kita semua pada posisi itu biasanya. Malas dan kurang berani keluar untuk mencoba. Ya, coba ambil seluruh kesempatan-kesempatan yang ada pada diri mahasiswa dan kemudian coba eksplorasi. Ya. Jadi saya berharap nanti kreativitas ini muncul. Sekali lagi Pak Lukman bilang jangan mengharapkan menjadi pegawai negeri. Ke depan tuh jumlahnya akan semakin berkurang dan yang terbuka itu sebenarnya adalah bagaimana kemampuan entrepreneurs yang harus dibangun. Ya. Dan semua presentasi hari ini itu sebenarnya basisnya menceritakan kekuatannya itu ada di entrepreneurial spirit, ya, di entrepreneurial spirit, ya. Jadi bagaimana mengubah suatu tantangan, menanam di kota itu kan tidak umum, ya, tetapi ada potensi dan kemudian potensi ini dioptimalkan sehingga menjadi sesuatu.
Nah, ini kalau tanpa entrepreneurs, tanpa sebuah keberanian, tanpa sebuah mental baja, harus siap-siap untuk diolok-olok, wah itu tidak akan pernah jadi itu. Ya. Demikian juga dengan horticulture terapi. Itu pasti akan banyak orang bertanya, mau membuat apa, mau membakar apa, dan sebagainya. Pasti, ya. Nah, tetapi semua itu butuh perjuangan. Semua itu butuh perjuangan. Ya. Nah, coba mahasiswa biologi, ya, Pak Lukman sangat berharap bangkit, ya, semangat. Dan kebetulan pada saat ini kita punya figur-figur alumni biologi yang kemudian dalam tanda petik menjadi orang, dan itu harus dicontoh, gitu ya. Itu harus menjadi inspirasi sehingga kemudian teman-teman menjadi sukses, gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ya, diingat-ingat ya. Intinya teman-teman harus memegang teguh entrepreneurship-nya, ya, untuk ke depan. Apakah nanti mau menjadi PNS atau swasta atau bekerja mandiri, entrepreneurship-nya harus diasah. Ya, harus diasah dan mencoba untuk menghadapi tantangan-tantangan, mengoptimalkan peluang-peluang. Pelajaran hari ini sangat menarik. Bagaimana seorang biolog itu bercerita tentang horticulture, tanam-menanam. Harusnya ini dibahas oleh anak pertanian, tetapi anak-anak biologi membahas tentang tanam-menanam. Dan setelah itu menggabungkannya, mengkaitkannya dengan agroturism, kegiatan-kegiatan wisata. Dan setelah itu mengkaitkannya dengan potensi horticulture terapi dan sebagainya. Tentunya peluangnya sangat banyak, ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu kuliahnya. Mohon maaf kemarin karena padatnya jadwal Pak Lukman sehingga Pak Lukman belum berinteraksi dengan teman-teman, gitu ya. Nah, ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.